Bagi banyak orang, ketika kita tanya ini rumah harga berapa, dong akan jawab bilang, Pak, untuk omong dia harga berapa kami tidak berani om, tidak bisa om. Dulu kami rencananya hanya vanderen sah dengan sampai slof atas sah, ke setengah dulu. Tapi ada sah, itu yang buat kami kok tutup ame depo atas, es bikin kamar satu kok yang penting masuk, es tutup sudah. Tapi ada sah. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Tuhan menolong kami menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditaburkan bagi kami, biar akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Supaya kami pakai firman-Mu di dalam perjalanan dan pergumulan hidup kami tiap-tiap waktu. Tuhan, singkirkan semua penggoda dan pencobaan, baik yang ada di dalam kami maupun yang ada di luar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di kesempatan kita di malam hari ini, tema yang diberikan kepada saya itu adalah ada jalan keluar di setiap pergumulan. Dan karena itu saya ajak kita merenungkan bagian ini menurut pertama Korintus pasal 10 ayat 13. Pertama Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pergumulan, supaya sebentar ada jalan di dalamnya, saya percaya bahwa kita semua punya pergumulan. Tapi mari kita sama-sama sepakat dulu, yang dimaksud dengan pergumulan itu bisa berarti penderitaan. Penderitaan bisa kita urai, ada sakit, ada macam-macam penderitaan. Tetapi penderitaan juga bisa berarti, pergumulan juga bisa berarti harapan. Kita berharap dapat sesuatu. Kita berharap mendapat ini. Kita berharap menghasilkan ini. Kira-kira begitu. Itu orang ada dalam pergumulan. Saudara-saudara, tentang pergumulan itu saudara-saudara, di awal ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, lantas kita bebas dari pergumulan. Tidak. Justru ketika kita percaya kepada Tuhan itu kita tidak diminta untuk menghindar dari persoalan, tapi masuk melewati itu persoalan, melewati itu pergumulan. Supaya kita juga jangan serta-merta langsung bilang, masa orang-orang yang tidak percaya Tuhan kok hidupnya lebih baik dan sepertinya mereka lebih aman, lebih enak dan seterusnya. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa kalau kita percaya pada Tuhan, berarti kita tidak akan ada pergumulan. Tetap ada. Tetap ada. Yang kedua saudara-saudara, saya mencatat bagi kita bahwa kalau saya dan saudara ada pergumulan, baik penderitaan maupun harapan, paling tidak itu menunjukkan bahwa kita ada tinggal di dunia. Siapapun yang tinggal di dalam dunia ini dia ada dalam pergumulan. Kecuali kalau saudara dan saya sudah tidak lagi tinggal di dunia. Apalagi kita adalah manusia yang terbatas. Sakit, menderita, lain sebagainya menunjukkan keterbatasan manusia. Jadi waktu kita bicara tentang pergumulan, ya karena kita ada di dunia. Pasti ada pergumulan. Semua orang. Apalagi kita adalah manusia-manusia yang sangat-sangat terbatas. Ya pergumulan pasti. Atau saudara,
Yang ketiga ini saya ingin sampaikan bahwa pergumulan itu dalam dua arti tadi, itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Penderitaan misalnya, bisa saja disebabkan oleh kita pun kelalaian sendiri. Penyebab penderitaan itu bisa kita sendiri. Bisa juga disebabkan oleh orang lain. Penderitaan juga bisa disebabkan oleh karena alam semesta ini. Seroja berbaru. Penderitaan juga bisa disebabkan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Saudara-saudara, karena itu maka mestinya hari ini ketika kita berbicara tentang ada jalan keluar, maka yang kita akan lihat di sini adalah prinsip-prinsip dasar yang coba disampaikan di dalam Alkitab bagi kita, bagaimana kita menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan pembacaan firman tadi. Waktu kita ada dalam pergumulan itu, Tuhan memberi kepada kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Prinsip-prinsip ini yang mau kita belajar. Ada satu dua hal yang baik dari prinsip ini untuk kita pakai dalam hidup supaya kita yang bergumul di tengah-tengah dunia sebagai manusia yang terbatas ini, ya kita pakai itu. Pertama, saudara, yang paling pertama saya ingin sampaikan kepada kita tentang jalan keluar itu adalah pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik. Kita harus mulai dari sebuah pemahaman bahwa pergumulan, entahkah masalah atau harapan kita, itu dia tidak lebih besar dari kekuatan kita. Dia tidak lebih besar dari kekuatan kita. Taruh duluan dalam pikiran dan perasaan kita. Ingat baik-baik bahwa apa yang saudara alami hari ini, yang saudara sebut sebagai pergumulan itu, dia tidak lebih besar dari kekuatan kita. Tidak lebih besar. Cara berpikir kita tentang persoalan ini yang mesti kita rubah duluan. Kenapa? Kan saya berjumpa dengan banyak orang yang bilang ini sudah tidak bisa, ini terlalu berat, ini sudah tidak mungkin. Sepertinya dia ingin mengatakan kepada kita bahwa masalah ini lebih besar dari kekuatan yang tidak mungkin saya tanggung. Pembacaan tadi kasih tahu, yang saudara-saudara alami itu adalah pergumulan biasa, tidak lebih besar dari kekuatan. Yang paling pertama taruh itu dulu. Kalau tidak, kita tidak dapat jalan keluar. Tuhan ada siap sesuatu, tapi cara berpikir kita tentang ini masalah ini bisa membuat kita tertutup untuk melihat jalan keluar. Yang menurut tema tadi bilang, selalu akan ada jalan keluar di setiap pergumulan. Itu pertama. Rubah dulu cara berpikir kita. Penderitaan ini, pergumulan ini tidak lebih besar kekuatan. Kalau dia sudah lebih besar dari kekuatan kita, ada tangan Tuhan di situ yang membantu kita, menolong kita untuk lebih lagi. Kedua, saudara, untuk menemukan jalan keluar yang Tuhan Allah siapkan, maka setiap orang harus mengikuti jalan dan cara yang benar. Mesti. Kan Tuhan turut bekerja di situ, kan? Bukan saja untuk menunjukkan jalan keluar, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Caranya mesti cara yang benar. Karena Tuhan pasti tidak setuju kalau orang yang mau menemukan jalan keluar dalam pergumulannya, lantas dia pakai jalan yang tidak benar. Tuhan tidak setuju. Karena itu cara yang kita pakai mesti cara yang benar. Kalau kita pakai cara yang tidak benar, itu bukan jalan keluar. Kita lagi sementara menambah persoalan. Kita sementara menambah persoalan. Sekarang kita pilih. Segera mungkin kita ingin untuk menggeser persoalan ini, tetapi besok dia tambah persoalan. Atau kita pakai cara yang benar. Supaya kalau dia mau tuntas, ya tuntas. Kalau mau ada jalan keluar, maka mesti pakai cara yang benar. Karena Tuhan ada di dalam. Nah, kalau Tuhan tidak ada di dalam, ya silahkan pakai kita pun cara. Tapi kalau kita mau untuk menemukan itu bersama Tuhan, cara kita mesti benar. Ketiga, saudara, pembacaan tadi menyampaikan bagi kita sesungguhnya dia tersirat dengan baik bahwa
Tuhan yang paling tahu sesungguhnya. Kekuatan kita berapa Tuhan yang tahu. Kemampuan kita seperti apa itu Tuhan yang tahu. Jawaban terhadap masalah dan pergumulan yang kita alami ini Tuhan yang tahu. Manusia kadang-kadang kurang hati-hati untuk membedakan mana yang benar-benar penting dan menjadi kebutuhan dalam hidupnya, dan mana yang mungkin hanya sekedar keinginan saja dalam hidup. Dan untuk hal itu Tuhan lebih tahu dari apa yang kita tahu. Tuhan lebih tahu. Jangan pikir kita paling tahu, tidak boleh. Nanti jalan keluarnya kita tidak dapat. Kalau kita merasa kita yang lebih tahu dari semua untuk persoalan yang kita sementara gumuli, jangan-jangan satu saat kita merasa jalan tertutup. Padahal firman Tuhan menegaskan bagi kita, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika ada satu pintu tertutup, ada banyak pintu terbuka lagi. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau Tuhan buka pintu, siapa yang dapat menutup? Atau kalau Tuhan tutup, siapa yang akan membuka? Betapa kuatnya, betapa hebatnya Tuhan itu. Tuhan yang tahu, saudara. Karena Tuhan yang tahu ini, saudara-saudara, saya ingatkan kembali kita sering kali ditempatkan pada 3 kondisi yang serius. Kondisi pertama, saat dimana kita menggumuli sesuatu, kita mau jawabannya begini dan Tuhan juga bilang, ya boleh. Oh, ini kondisi paling enak. Kondisi di mana kita akan bersyukur, kondisi di mana kita akan bersaksi, kondisi di mana hati kita meluap-luap dengan kegembiraan dan sukacita. Tapi itu kondisi satu. Tidak banyak juga terjadi. Kondisi kedua, waktu di mana kita mau sesuatu, tapi Tuhan tidak mau. Karena Tuhan lebih tahu, ini bukan itu yang saya maksud. Kondisi yang pertama tadi waktu kita mau dan Tuhan mau, tuh kita senang, tapi berhitung berapa banyak dalam hidup kita ketika kita mau dan Tuhan setuju, pas dan kita pun mau. Coba bandingkan dengan ketika kondisi kedua, waktu kita mau dan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mau. Tuhan bilang buka itu. Bayangkan sekarang saudara ketika kita mau ini tapi Tuhan bilang bukan itu, lantas saudara memaksa untuk mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar apa yang bisa kita dapat? Karena kita mau ini tapi Tuhan bilang bukan yang ini. Ini kondisi yang memang kita butuh lebih lagi dalam menaruh apa sih yang Tuhan mau, bertanya lebih di situ. Ketiga, kondisi di mana Tuhan mau tetapi kita yang tidak mau. Tuhan mau kita begini tapi kita tidak mau. Saya tadi siang baru sampai dari Maumere. Ada dalam 2 hari acara berkaitan dengan rekoleksi para pendeta klasis di Flores. Teman-teman pendeta ambil satu tempat di Nilo, kami berkumpul. Saya berbicara, waktu saya kasih kesempatan mereka bicara, sebagian besar dari mereka mengatakan begini, Pak Pendeta, kami sementara menjalani sesuatu yang sebenarnya kami tidak suka. Tapi saya tahu, tapi itu yang Tuhan mau. Waktu kita menjalani sesuatu yang kita tidak mau, tapi Tuhan mau, ini kadang-kadang kita rasakan bebannya terlalu besar. Lalu kesimpulan kami menarik, kesimpulan itu begini, apapun keadaannya, kami mau belajar hari ini untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang totalitas percaya kepada Tuhan menghantar kita masuk ke dalam sesuatu yang kadang-kadang harus menyangkali apa yang menjadi kemauan kita, keinginan kita. Ingat, Tuhan yang tahu, bukan kita yang tahu. Kalau mau temukan dia pun jalan, oh ini jalan yang Tuhan tahu tuh ini, mesti. Nah dengan itu maka yang keempat, supaya kita menemukan jalan keluar itu, saya kira proses itu menjadi penting. Proses menjadi penting. Setiap pergumulan tuh kan ada prosesnya. Pada saat hati kita meluap-luap dengan tuntutan untuk segera setelah ini, sesegera mungkin, proses. Dalam proses itu baru orang menemukan, oh ada Tuhan di sini, ada Tuhan di sini. Ternyata Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Ada jalan keluar. Proses itu menunjukkan bahwa saya dan saudara berani memulai sesuatu. Proses berkaitan dengan keberanian untuk memulai, saudara.
Kalau kita tidak pernah memulai, bagaimana kita menemukan jalan? Saya berkhotbah bagi banyak orang yang buat rumah dan bikin syukuran. Saya bilang, bagi banyak orang, ketika kita tanya ini rumah harga berapa, dong akan jawab, bilang, Pak, untuk omong dia harga berapa kami tidak berani om, tidak bisa omong. Dulu kami rencananya hanya vanderen sah dengan sampai slof atas sah, setengah dulu. Tapi ada sah, itu yang buat kami kok tutup ame depo atas, es bikin kamar satu kok yang penting masuk, es tutup sudah. Tapi ada sah. Ada sah ini yang kami plester di dalam, kok sudah buka keramik, wabah di situ. Es berintis. Tapi ada sah. Ini ada sah yang buat kami plester di luar, Pak, kok pemalas oker, nah kami taruh keramik di tembok juga. Pikir berinti di situ. Tapi ada sah. Ini yang kami bikin emper. Pertama rencana emper 1 sama terakhir emper keliling rumah, Pak. Pikir sudahlah mau apa lagi. Tapi ada sah. Makanya parfum lo keliling ini semua yang ada di kami. Keputusan untuk berproses dimulai satu demi satu. Dimana kita tahu bahwa kemampuan kita hanya sampai di sini. Tapi keputusan itu dalam proses itu yang membuat kita lihat bagaimana Tuhan turut bekerja di situ. Membuka jalan-jalan. Banyak orang pun kekhawatiran lebih besar untuk memulai daripada keberanian untuk memulai. Dalam kaitan itu yang terakhir saudara, untuk menemukan jalan Tuhan butuh setia. Butuh setia. Berproses tanpa kesetiaan itu bukan proses. Setia itu menarik. Setia berarti tetap kepada janji. Saya janji mau jalan yang benar, ikut Tuhan pun mau semua jalan. Yusuf mengalami sebuah proses. Ketika dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, ada rencana jahat dari saudara-saudaranya, tidak jadi bunuh, mereka jual dia. Setelah itu dalam dinamika itu dia ada di rumah Potifar, dia menjadi korban fitnah di sana, dia masuk penjara, dia ketemu juru minum juru roti, terus dia artikan mimpi mereka, juru minum juru roti bebas, mereka kasih tahu raja yang tidak dapat siapapun mengartikan mimpinya. Yusuf mengartikan itu, kemudian Yusuf jadi orang nomor 2 terbesar di Mesir. Ketika terjadi kelaparan besar, saudara-saudara dan ayahnya datang kepada dia. Sebelum ayahnya datang, saudara-saudaranya mau untuk berlutut dan minta ampun, minta maaf. Apa kata Yusuf kepada mereka? Jangan, bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhan yang menempatkan aku di sini untuk menjadi berkat buat ini semua. Waktu proses itu, kalau dia tidak setia di situ, dia tidak akan pernah mengucapkan itu kalimat. Ternyata ini jalan yang Tuhan maksudkan. Setia menjadi salah satu syarat besar untuk kita menemukan jalan yang Tuhan siapkan dan Tuhan buka di setiap pergumulan hidup kita. Semoga 5 hal tadi menolong kita untuk terus bergumul dan menemukan jalan di setiap pergumulan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Kami semakin kuat bahwa ternyata kami punya masalah, tapi kami tidak sendiri. Kami punya harapan, tapi kami tidak sendiri. Tolonglah Tuhan, supaya kami mengerti bahwa masalah-masalah yang kami alami tidak lebih besar dari kekuatan kami. Kalau lebih, Tuhan yang akan menanggungnya bagi kami. Tolong kami supaya kami bisa jalan dengan cara yang benar. Tuhan tolong supaya kami mengerti bahwa Tuhan lebih tahu dari semua yang kami gumuli. Kami mesti setia dalam proses. Dan biar itu terjadi karena Tuhan menolong kami. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.